Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran produksi pengolahan hasil perkebunan dan herbal. Kali ini yang akan kita pelajari adalah sesi ketiga, yaitu teknik pengolahan CPO cara modern. Ikuti dan seksama agar kalian bisa paham. Ya, kali ini kita akan mempelajari teknik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dengan cara modern yang merupakan kelanjutan dari sesi kedua, yaitu teknik pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dengan cara tradisional. Untuk cara modern ini kita awali dari persiapan bahan baku berupa tandan kelapa sawit. Kemudian selanjutnya dilakukan proses sterilisasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah stripping, lalu digestion, dan selanjutnya dilakukan proses pressing. Kemudian dilakukan proses screening. Tahap berikutnya adalah clarification. Berikutnya adalah purification, dan terakhir adalah drying sebelum menghasilkan crude palm oil. Perlu kalian ketahui, pada tahap clarification ini, apabila minyak yang dihasilkan masih banyak lumpurnya atau lumpur yang dihasilkan perlu diproses ulang, maka pada proses clarification ini dilakukan tahapan descending. Kemudian dilanjutkan dengan separation, dilakukan klarifikasi lagi, baru purification dan drying kembali. Demikian diagram alir proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dengan cara modern. Berikut kita akan bahas satu persatu tahapan diagram alirnya. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO diawali dengan penerimaan bahan baku. Ingat, pada sesi kedua sudah kita pelajari bagaimana persiapan bahan baku yang memenuhi syarat untuk diolah menjadi CPO. Pada sesi kedua sudah kita bahas fraksi-fraksi atau tingkatan kematangan buah kelapa sawit. Fraksi nomor berapa yang siap diolah menjadi kelapa sawit, kalian sudah pahami semuanya. Pada cara modern, pengangkutan kelapa sawit dari kebun-kebun kelapa sawit dilakukan menggunakan truk-truk besar, sehingga begitu masuk ke pabrik, itu truknya masuk ke jembatan timbang. Di sini truk dan jumlah kelapa sawit ditimbang, tetapi ingat, truk yang kosong muatannya sudah diketahui beratnya, sehingga jumlah kelapa sawit yang diangkut per truk itu sudah diketahui dengan cara berat truk dengan kelapa sawit dikurangi dengan jumlah atau berat truk, sehingga akan dihasilkan berat bersih dari kelapa sawit. Kemudian kelapa sawit diturunkan dari truk, kemudian dimasukkan ke tempat yang disebut dengan loading ram. Di sini loading ram, kelapa sawit akan dilakukan sortasi agar persyaratan bahan bakunya bisa diproses. Setelah dari loading ram, kelapa sawit diproses dengan tahapan pertama adalah sterilisasi. Di sini tujuan sterilisasi adalah pertama, menonaktifkan enzim lipase yang berperan pada pembentukan FFA atau free fatty acid. Yang kedua, memudahkan proses pelepasan buah dari tandannya. Yang ketiga, melunakkan daging buah atau perikarpnya. Kemudian, mencegah pecahnya kernel saat proses pengambilan minyak kelapa sawit.
Sterilisasi dilakukan dengan melakukan perebusan dalam sterilizer. Ini sterilizernya ya. Ini adalah tipe horizontal sterilizer. Itu berupa bejana uap bertekanan 2,8 sampai 3 kg per cm persegi selama 90 menit. Jadi dalam sterilizer ini tandan kelapa sawit direbus menggunakan teknik uap. Setelah sterilisasi dilakukan, baru masa tahap berikutnya adalah proses stripping. Stripping yaitu perontokan buah. Buah yang telah disterilisasi selanjutnya diangkat dengan menggunakan hoisting crane dan dituang ke dalam mesin thresher atau perontok buah melalui hoover yang berfungsi untuk menampung buah yang telah disterilisasi. Ya, ini adalah threshernya atau mesin perontoknya. Jadi hasil sterilisasi dari buah kelapa sawit itu masih dalam bentuk tandan. Kemudian dari sterilizer akan diangkut ke thresher atau tempat perontoknya menggunakan hoisting crane. Nah, di thresher inilah buah-buah kelapa sawit dirontokkan dari tandannya. Berikutnya adalah digestion atau pencacahan. Di dalam digester, buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan daging buah atau perikap terpisah dari biji. Jadi di sini buah-buah yang sudah dirontokkan melalui proses atau alat thresher tadi, kemudian masuk ke digester. Kemudian di sini buah-buah kelapa sawit, daging buahnya dicacah sehingga nanti akan menghasilkan bubur buah. Untuk memudahkan proses pelumatan, diperlukan panas 90-95 derajat Celcius yang diberikan dengan cara menginjeksi uap 3 kg per cm persegi langsung atau melalui mantel. Proses pengadukan atau pelumatan berlangsung selama 30 menit. Hasil pengadukan dimasukkan ke dalam alat pengepresan. Ya, ini adalah proses digestion. Jadi di sini hasilnya adalah bubur buah atau bubur dari perikap yang nanti akan masuk ke proses pengepresan. Ya, ini ada alat digestionnya atau digesternya. Perhatikan baik-baik. Yang tegak miring itu adalah hoisting crane-nya. Jadi dari loading ram masuk ke sterilisasi, kemudian masuk ke hasil sterilisasi, kemudian dimasukkan ke digester menggunakan crane. Digester ini akan dicacah, akan dilumatkan buah atau daging buahnya. Kemudian nanti masuk ke press. Jadi buah atau daging buah itu akan di-press untuk menghasilkan crude oil-nya. Ya, pressing atau pengepresan. Ini alatnya, alat pressingnya digunakan untuk memperoleh minyak kasar. Proses ini berfungsi untuk melepaskan minyak sawit dari bubur buah menggunakan uap panas dan memberi tekanan secara mekanik sehingga diperoleh minyak kasar atau crude oil. Selain menghasilkan crude oil, proses ini juga menghasilkan fresh cake yang kemudian dapat diolah untuk menghasilkan kernel oil atau KPO, kernel palm oil. Jadi tahap pertama untuk menghasilkan minyak pada saat atau pada tahapan pressing, tetapi masih dalam kasar. Ya. Cairan yang keluar dari screw press atau alat presser itu, alat pengepresan itu ditampung dalam oil gutter dan dialirkan ke sand trap tank. Sedangkan ampas yang terdiri dari biji dan serat-serat kasar atau fiber dipisahkan menggunakan cake breaker conveyor. Nah, jadi minyak kasar yang dihasilkan pada proses pengepresan ini akan dialirkan minyaknya ke sand trap tank. Di sini
akan dilakukan proses pemisahan biji atau kernelnya dan serat-serat yang ikut pada proses sebelumnya. Nah, serat dan biji-biji ini akan dipisahkan menggunakan cake breaker conveyor. Sand trap tank berfungsi untuk mengurangi jumlah kotoran dalam minyak yang akan dialirkan ke tahapan selanjutnya, yaitu screening. Sekarang masuk ke tahapan screening atau penyaringan. Ini alat screening atau ayakan yang biasa kita prinsip kerjanya sama seperti ayakan yang kamu kenal. Proses screening untuk memisahkan air dan kotoran dari minyak sawit yang dihasilkan. Pada proses ini digunakan peralatan seperti vibrating screen, artinya ayakan yang bergetar. Di sini fungsinya adalah untuk memisahkan kotoran padat seperti fiber atau serat dan pemanasan sehingga kandungan air dapat terpisah dari minyak. Cairan hasil proses pressing terdiri dari campuran minyak, air, dan padatan bukan minyak atau disebut non-oily solids atau NOS. Nah, screening ini bertujuan untuk memisahkan NOS tadi yang berukuran besar dari minyak agar diperoleh minyak yang sesuai standar pada proses berikutnya. Proses pengayakan ini akan menghasilkan pemisahan fraksi menjadi dua kelompok, yaitu pasir dan tanah yang terbawa dari kebun bersama TBS. TBS yaitu tandan buah segar dan berondolan. Fraksi yang kedua adalah serat atau ampas yang terikut dalam minyak yang dipisahkan agar kadar kotoran minyak sesuai dengan kadar atau standar kualitas. Tahap berikutnya adalah clarification. Minyak hasil dari vibrating screen yang ditampung sementara di crude oil tank. Selama penampungan sementara, crude oil dipanaskan dengan steam atau dengan uap melalui sistem pipa pemanas dan suhu dipertahankan 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya, minyak dipompakan ke settling tank. Minyak yang dipompakan ke settling tank dan crude oil tank harus dilewatkan dulu melalui buffer tank agar aliran minyak ke settling tank tidak terlalu kencang. Fungsi dari settling tank adalah untuk mengendapkan lumpur atau sludge. Proses pengendapan berlangsung sempurna dengan mempertahankan suhu minyak pada 80 derajat Celcius. Jadi minyak yang masih mengandung lumpur pada tahapan ini akan dilakukan proses pengendapan lumpur sehingga minyak yang dihasilkan sudah bebas dari lumpur. Tapi kalau masih ada lumpur, nanti lumpurnya akan diproses seperti tahapan descending, kemudian dispersion, masuk ke clarification lagi seperti yang Pak Guru jelaskan di diagram alir sebelumnya. Purification dan drying. Minyak yang telah dialirkan ke oil purifier dimurnikan untuk mengurangi kadar kotoran dan kadar air berdasarkan prinsip perbedaan densitas atau perbedaan padatan dengan menggunakan gaya sentrifugal atau gaya memusat pada kecepatan perputaran 7.500 rpm atau 7.500 putaran per menit. Minyak dari hasil oil purifier tersebut masih mengandung air. Untuk itu digunakan vacuum dryer untuk mengurangi kadar air pada minyak. Jadi minyak yang masih mengandung air itu dimurnikan lagi dengan cara dikeringkan melalui teknik vacuum dryer atau pengering vakum sehingga air menguap dan yang tertinggal adalah hanya minyak murni. Kemudian minyak disemprot menggunakan nozzle sehingga minyak dan air akan pecah, di mana minyak yang memiliki tekanan uap yang lebih rendah dari air akan turun ke bawah untuk selanjutnya dipompa ke storage tank. Minyak disimpan dalam storage tank pada suhu simpan 45-55 derajat Celcius. Minyak yang disimpan pada storage tank ini merupakan minyak yang disebut dengan crude palm oil atau CPO. Nah, inilah proses
pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dengan teknik modern. Kemudian kita akan sedikit bahas tentang standar mutu CPO. Standar mutu CPO mengacu kepada Standar Nasional Indonesia SNI nomor 01 2901 2006. Bisa Anda lihat di tabel ini. Kriteria uji warna CPO, persyaratan mutunya adalah harus berwarna jingga sampai kemerah-merahan. Kemudian kadar air dan kotoran maksimal 0,5%. Kemudian asam lemak bebas atau FFA. Dalam hal ini adalah asam palmitat, itu asam lemak yang ada pada kelapa sawit, maksimal adalah 0,5%. Kemudian bilangan yodium yaitu 50 sampai 55 gram per 100 gram CPO. Demikian sesi ketiga sudah kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau tidak paham bisa diulangi. Dan Anda perhatikan baik-baik dan diulangi terus. Thank you. Next up to examination alias ujian semester genap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.